Karena tujuannya dia datang ke gereja itu jelas bukan buat jadi uskup. Bahkan dirinya sendiri belum dibaptis, guys. Itu kalau kamu hidup kayak gitu ya, gak sehat loh. Bisa cepat meninggal ntar. Sayangnya usaha-usaha ini selalu gagal, bahkan sang pembunuh malah bertobat, guys. Bapak Uskup dengan tegas tidak mengizinkan kaisar masuk gereja. Kita diberi waktu 7 kali 24 jam loh dalam seminggu. It means 168 jam per minggu. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Reward Orang Kudus edisi 7 Desember. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Ambrosius, pelindung ternak. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita berawal di Trier, yang sekarang adalah Jerman, sekitar abad keempat. Lahirlah seorang bernama Ambrosius dalam keluarga yang kaya, karena ayahnya adalah seorang gubernur di Kekaisaran Romawi. Ada satu kejadian menarik saat ia masih kecil, guys. Waktu itu ada seekor lebah yang hinggap di mulut Ambrosius. Tapi bukannya disengat, lebah ini justru meneteskan madu di dalam mulutnya. Nah, menurut kepercayaan orang zaman itu, kejadian seperti ini adalah suatu pertanda kalau orang tersebut akan menjadi seorang pembicara yang fasih dan ulung. Tapi percaya atau tidak, Ambro tumbuh sebagai orang yang sangat fasih berbicara. Kefasihannya ini semakin diperdalam saat ia mengambil studi sastra, hukum, dan retorika di Roma. Laki-laki kelahiran tahun 340 ini kemudian mengikuti karir politik ayahnya sebagai seorang pejabat di Kekaisaran waktu itu. Karirnya terus menanjak, sehingga perlahan tapi pasti ia menjadi terkenal ke seluruh negeri. Saat itu, kekristenan sudah menjadi agama yang legal di Kekaisaran Romawi. Namun timbul masalah baru dengan merebaknya berbagai macam bid'ah-bid'ah atau aliran sesat. Salah satu ajaran sesat itu adalah Arianisme yang menyangkal keilahian Yesus Kristus. Gak sedikit umat bahkan hierarki yang terpapar ajaran ini, guys. Sehingga politik di tengah masyarakat itu terbagi menjadi dua, yaitu Kristen dan Arian. Situasi politik semakin memanas setelah seorang uskup Milan, Auxentius, yang sudah terpapar Arianisme, meninggal dunia di tahun 374. Kursi keuskupan ini menjadi kursi panas yang direbutkan oleh kedua golongan. Saking panasnya politik saat itu, Ambrosius merasa dia sebagai pejabat Romawi perlu hadir di tengah masyarakatnya untuk mencegah adanya pertikaian. Ia mendatangi gereja tempat pemilihan uskup dan berorasi dengan sangat bijak, guys, sehingga tensi politik mulai berkurang. Belum selesai berorasi, tiba-tiba ada seorang umat yang menyerukan, Ambrosius uskup! Wah, seruan satu orang ini lalu bergema menjadi 2, 4, 8, dan seterusnya. Hingga akhirnya kedua golongan waktu itu sepakat mengangkat Ambrosius menjadi uskup Milan secara aklamasi. Wah, coba kita bayangkan ya, ada di posisi beliau. Kira-kira apa respon kita? Kaget? Iya dong, pasti. Ambro juga kaget setengah mati, guys. Karena tujuannya dia datang ke gereja itu jelas bukan buat jadi uskup. Ia lalu menolak putusan itu dengan alasan dia bukan seorang imam, tidak pernah menempuh pendidikan teologi, bahkan dirinya sendiri belum dibaptis, guys. Karena pengangkatan dadakan ini, ia memilih kabur dari kota. Namun sayangnya dalam perjalanan ia tersesat dan akhirnya tanpa sadar kembali ke pintu gerbang kota. Desakan umat yang terus-menerus dan tanpa henti membuat kaisar sampai menghubungi Ambro secara pribadi untuk menerima tawaran tersebut. Alhasil lewat pergumulan panjang, ketegaran hatinya akhirnya hancur dan ia segera memberi dirinya dibaptis. Lalu ditabiskan sebagai uskup tanggal 7 Desember 374. Sebagai seorang uskup, Ambrosius sadar kalau ia bukan lagi milik dunia ini, tapi sudah menjadi milik Tuhan. Oleh karena itu, ia memutus semua ikatan dunia yang bisa ia putus. Salah satu contohnya adalah dengan menjual segala harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin di keuskupannya, sehingga dirinya tidak pernah lagi terpengaruh dengan godaan kekayaan dan kehormatan. Kesehariannya ia penuhi dengan pelayanan dan doa. Ia bahkan mengajak umatnya untuk bersama dengannya berdoa di pagi-pagi buta. Tidak tahukah kamu, hai manusia, bahwa kamu berutang pikiran pertamamu, kata-kata pertama dari mulutmu kepada Tuhan Allahmu. Setiap hari kamu harus memberikan persembahan ini kepadanya.
Selain itu, meskipun beliau bukan seorang biarawan, Bapak Uskup juga menjalani pola hidup tapa yang keras guys, dengan menjalankan puasa hampir setiap hari. Pola hidupnya ini bahkan mengundang kritikan dari berbagai pihak. Ambrosius, itu kalau kamu hidup kayak gitu ya, gak sehat loh. Bisa cepat meninggal ntar. Ambrosius menjawab dengan sangat bijak guys. Banyak orang menemukan ajal karena terlalu banyak makan, tapi tidak seorang pun menemukan ajal karena berpuasa. Wah, gila, keren banget kan? Kefasihannya berbicara sejak masih muda ternyata juga terus dikembangkannya sehingga ia menjadi seorang pengkhotbah ulung guys. Orang-orang yang mendengarkan khotbahnya banyak yang bertobat, bahkan bidat-bidat pun berbalik dan mengikuti Kristus. Salah satu bidat yang bertobat adalah Santo Agustinus guys. Teman-teman bisa lihat kisah pertobatannya di Rok 29 Agustus ya. Linknya ada di description box. Lewat khotbah-khotbahnya ini, ia berhasil melawan bid'ah Arianisme di keuskupannya. Bahkan tercatat di tahun 385, hampir tak ada satupun umat Kristen di Milan yang terpapar paham Arianisme. Namun seiring keberhasilannya ini, banyak orang yang gak suka dengan Ambrosius, terutama pentolan-pentolan penganut Arianisme. Mereka berencana melenyapkan Bapak Uskup dengan menyewa seorang pembunuh bayaran, bahkan seorang penyihir untuk mencabut nyawanya. Sayangnya usaha-usaha ini selalu gagal, bahkan sang pembunuh malah bertobat guys. Keberaniannya juga ditunjukkan saat ia menegur Kaisar Theodosius yang membantai ribuan orang Tesalonika sebagai pembalasan atas terbunuhnya salah satu jenderalnya oleh oknum di Tesalonika. Bapak Uskup dengan tegas tidak mengizinkan Kaisar masuk gereja sampai ia bertobat dan melakukan penebusan dosa. Wah, ini sih gila loh guys, bisa dibilang. Karena di zaman itu, Kaisar itu kekuasaannya besar banget. Ibaratnya dia jentikin jari begini juga hilang kita loh. Tapi puji Tuhannya, Kaisar yang beragama Kristen ini lebih memilih untuk berdialog dengan Bapak Uskup. Kaisar bertanya kepadanya, Bapak Uskup, bukankah Raja Daud juga berdosa? oh ya, mungkin ada yang lupa. Jadi Raja Daud pernah jatuh cinta sama seorang perempuan bernama Batsheba. Ternyata Batsheba ini udah punya seorang suami yang bernama Uria, seorang tentara dari kerajaan Israel. Singkat cerita, Daud lalu berzina dengan Batsheba dan ia pun hamil. Raja lalu menyuruh bawahannya supaya Uria ditempatkan di medan perang paling depan supaya meninggal, sehingga dia bisa mengawini Batsheba. Tapi setelah itu ia diingatkan oleh Nabi Nathan lalu bertobat dari perbuatannya. Begitu guys singkatnya. Nah, Uskup Ambrosius lalu menjawab Kaisar, "Kamu telah mengikuti Raja Daud dalam dosanya. Ikuti dia juga dalam melakukan penebusan dosa." Kaisar Theodosius kemudian merasa tersentuh mendengar satu kalimat yang singkat tapi sangat bermakna ini. Ia kemudian dengan rendah hati berlutut serta menggunakan kain kabung dan abu di pintu katedral Milan selama 8 bulan. Bapak Uskup kemudian menyelesaikan karyanya di dunia ini dan wafat dengan tenang tanggal 4 April 397 di hari Sabtu Suci tahun itu. Relikwinya masih ada loh guys sampai sekarang ini. Kalau teman-teman ada kesempatan, mungkin bisa berkunjung ke Basilika Santo Ambrogio di Milan, di mana relikwinya diletakkan di antara relikwi Santo Gervase dan Protase. Nah, apa tanggapan teman-teman setelah mendengar kisah Santo Ambrosius? Boleh tulis di kolom komentar ya. Banyak banget sebenarnya hal yang bisa kita pelajari dari kisah hidupnya. Tapi ada satu hal nih yang mungkin kita bisa coba dalami, yaitu perkataannya yang ini. Tidak tahukah kamu, hai manusia, bahwa kamu berutang pikiran pertamamu, kata-kata pertama dari mulutmu kepada Tuhan Allahmu. Setiap hari kamu harus memberikan persembahan ini kepadanya. Mungkin agak berat ya guys bahasanya, tapi bisa disederhanakan seperti ini. Kita ya setiap hari ini bisa hidup tuh dari berkat Tuhan loh. Jadi ya sepantasnya kamu bangun itu memikirkan Tuhan dulu, berkomunikasi dulu dengannya. Nah ini relevan banget sih guys di zaman sekarang ini. Kenapa? Karena seiring berkembangnya teknologi, sadar atau enggak, terkadang bangun tidur itu hal pertama yang kita sentuh adalah HP kita, bukan rekening kita sendiri untuk membuat tanda salib dan berdoa. Pikiran kita terlalu penuh dengan kesibukan-kesibukan duniawi, sehingga kita suka lupa sama yang memberi nafas kehidupan setiap harinya. Lah pekerjaan gue juga lagi banyak deadline soalnya ini juga terpaksa tahu. Iya benar, tugas kuliah gue juga masih numpuk. Lu emang tahu apa jadi ibu rumah tangga? Cobain dulu jadi ibu rumah tangga, ngurusin anak-anak. Wait, sabar, kok jadi curhat? Guys, kita diberi waktu 7 kali 24 jam loh dalam seminggu. It means 168 jam per minggu.
Kalau kita meluangkan waktu paling enggak setengah jam dulu deh sehari buat berdoa, plus 1 jam di hari Minggu buat misa, kita masih punya 164 jam loh dalam 1 minggu. Apakah sesulit itu untuk kita bisa meluangkan waktu bagi Tuhan? Atau mungkin pertanyaannya diubah jadi, apakah kita, saya dan Anda mau meluangkan waktu bagi Tuhan? So, jadi lewat teladan Santo Ambrosius, mari kita bersama-sama lebih banyak lagi memberi waktu kita kepada Tuhan. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Ambrosius. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Alvida!